wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Vika Wibowo di channel Jagoan Herbal. Pada video yang kali ini saya ingin membahas tentang asma dan pengobatannya. Untuk teman-teman yang memilih pengobatan dengan menggunakan jahe atau kunyit, bisa dilihat di video saya ya, yang sudah pernah saya upload tentang cara meramu jahe untuk mencegah kekebalan tubuh. Dan untuk teman-teman yang memilih bawang putih untuk pengobatan asma, karena tidak semua orang itu suka langsung mengkonsumsi bawang putih ya, baik itu direbus atau dicacah atau air rebusannya itu jarang ya yang suka ya. Saya menyediakan produk buat teman-teman yang memilih bawang putih untuk pengobatan asma. Produk itu bisa langsung dikonsumsi tanpa kita harus memproses atau mengekstraksinya terlebih dahulu. Untuk informasi produk tentang bawang putih untuk penyakit asma, bisa lihat di informasi saya yang akan saya berikan berikut ini. Menurut laporan dari riset kesehatan dasar, di Republik Indonesia sendiri total penderita asma setiap tahunnya itu 4,5% dari total jumlah penduduk. Dan provinsi terbanyak penderita asma itu ditempati oleh Sulawesi Tengah, yaitu sekitar 7,8%. Sebenarnya penyakit asma itu cukup berbahaya ya, tapi memang tidak menular. Itu biasanya diturunkan atau genetis. Untuk informasi lebih jelasnya, yuk dengar informasi yang akan saya berikan berikut ini. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda atau tua. Gejala asma pada anak-anak cenderung lebih melemahkan ketimbang orang dewasa. Selain karena saluran pernapasan anak yang sensitif, daya tahan tubuh mereka pun cenderung masih lemah. Maka dari itu, asma pada anak-anak sangat rentan kambuh. Asma pada anak tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, kondisi ini dapat membahayakan buah hati Anda. Segera konsultasikan kondisi anak Anda jika ia mengalami beberapa gejala asma yang telah dipaparkan di atas untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat. Dan usahakan selalu menjaga buah hati Anda agar terhindar dari pemicu timbulnya serangan asma. Waspadalah jika terdapat gejala berat seperti ini. 1. Penurunan kesadaran. 2. Tubuh terlihat biru, kulit teraba dingin. 3. Sesak napas berat atau kejang. 4. Anak tidak mau menyusui atau sulit menyusui. 5. Anak mengeluhkan dada terasa sakit mendadak. 6. Batuk darah atau serangan asma berat tidak mereda setelah mendapatkan pertolongan atau pengobatan di rumah. Kondisi tersebut adalah kondisi gawat darurat di mana orang tua harus segera membawa anak ke UGD untuk mendapatkan pertolongan. Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, dan bahkan terpapar zat kimia. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernafasannya lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Ketika paru-paru teriritasi pemicu di atas, maka otot-otot saluran pernafasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadikan nafas terasa berat. Jika seseorang terdiagnosis mengidap asma saat anak-anak, gejalanya mungkin bisa menghilang ketika dia remaja dan muncul kembali saat usianya lebih dewasa. Namun gejala asma yang tergolong menengah atau berat di masa kanak-kanak akan cenderung tetap ada, walau bisa juga muncul kembali. Kendati begitu, asma bisa muncul di usia berapapun dan tidak selalu berawal dari masa kanak-kanak.
Komplikasi asma. Berikut ini adalah dampak akibat penyakit asma yang bisa saja terjadi. Yang pertama, masalah psikologis, sering merasa cemas, stres, atau depresi. Yang kedua, menurunnya performa di sekolah atau di pekerjaan. Yang ketiga, tubuh sering terasa lelah. Yang keempat, gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak. Yang kelima, status asmatikus atau kondisi asma parah yang tidak merespon dengan terapi normal. Yang keenam, pneumonia. Yang ketujuh, gagal pernapasan. Yang kedelapan, kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru dan atelektasis. Yang kesembilan, bisa berakibat kematian. Pengobatan asma dengan cara alami. Pengobatan asma dapat menggunakan produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di sekitar kita, yaitu kunyit. Kunyit diketahui memiliki sifat anti alergi yang bekerja menghambat histamin, zat kimia dalam tubuh pemicu peradangan. Hal ini pun didukung oleh sebuah studi dalam Journal of Clinical and Diagnostic Research. Studi tersebut melaporkan rutin minum suplemen kunyit selama sebulan dapat membantu melonggarkan saluran napas atau jalur napas yang tersumbat. Selanjutnya ada bawang putih. Bawang putih terbukti dapat mengatasi berbagai macam penyakit, mulai dari asma, pilek, flu, radang paru-paru, bronkitis, hingga tuberkulosis. Alasan mengapa bawang putih dibutuhkan oleh penderita asma? Yang pertama yaitu bawang putih dapat membantu pemecahan histamin. Tingginya jumlah vitamin C dalam bawang putih memainkan peran penting dalam memerangi gejala asma. Penelitian telah menemukan bahwa vitamin C meningkatkan pemecahan histamin dan mengurangi pelepasan histamin dalam tubuh. Histamin dikenal untuk mengatur peradangan pada penderita asma. Lalu manfaat yang kedua yaitu membantu meningkatkan produksi prostasilin. Penderita asma mengalami kesulitan bernapas karena saluran udara yang menyempit dalam sistem pernapasan mereka. Bawang putih dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproduksi prostasilin, yakni molekul lipid yang membantu menjaga saluran udara paru-paru tetap terbuka dan dengan demikian memudahkan penderita asma untuk bernafas. Yang ketiga yaitu membantu menetralkan radikal bebas. Bawang putih mampu menetralkan radikal bebas dan mengurangi kerusakan akibat radikal bebas yang menyebabkan kontraksi otot-otot pernafasan. Ini terutama karena komponen aktifnya yang dikenal sebagai alisin yang bertanggung jawab atas banyak sekali manfaat bawang putih. Lalu manfaat yang keempat adalah efek antibakteri. Alisin, komponen aktif bawang putih, memiliki sifat antibakteri yang mencegah gejala asma yang berhubungan dengan bakteri. Debu pemicu asma karena adanya produk samping bakteri yang dikenal sebagai endotoksin. Penelitian telah menemukan bahwa endotoksin hadir dari debu di lantai kamar tidur dan di tempat tidur. Bawang putih dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproduksi prostasilin, yakni molekul lipid yang dapat membantu menjaga saluran udara paru-paru tetap terbuka dan dengan demikian memudahkan penderita asma untuk bernafas. Berikutnya ada jahe. Selama ribuan tahun, jahe dikenal sebagai rempah dengan segudang manfaat. Bukan cuma cocok dikonsumsi sebagai jamu penghangat tubuh, manfaat jahe juga bisa menjadi obat asma alami. Para ahli sebetulnya belum tahu pasti bagaimana jahe bisa membantu meredakan gejala asma. Mereka menduga bahwa konsumsi jahe dapat membantu mengurangi respon alergi untuk menurunkan kadar IgE. Kadar IgE adalah imunoglobulin yang bertanggung jawab untuk mengurangi gejala alergi. Ketika kadar IgE ini menurun, maka reaksi alergi yang muncul pun perlahan-lahan akan berkurang. Alhasil, gejala asma Anda bisa semakin dikendalikan dan jarang kambuh. Jahe juga mengandung antioksidan dan anti radang yang dapat membantu melonggarkan otot jalan nafas. Menurut sebuah penelitian dalam American Journal of Respiratory, Cell and Molecular Biology tahun 2013, hal ini membuat aliran oksigen yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih lancar dan asma jadi jarang kambuh. Dan yang terakhir ada madu. Madu memiliki kandungan antiinflamasi. Ia biasanya digunakan sebagai obat alami
untuk menyembuhkan sayatan dan luka bakar. Madu pun bermanfaat untuk meningkatkan produksi air liur. Lalu, apa hubungannya dengan asma? Menurut para peneliti, kandungan antiinflamasi tersebut dapat mengurangi iritasi pada saluran udara dan paru-paru. Sementara jumlah air liur yang lebih banyak dapat mencegah batuk dan bersin. Teori lainnya adalah bahan-bahan alami yang diproduksi oleh lebah mampu menurunkan kepekaan penderita asma terhadap serbuk sari, salah satu pemicu utama serangan asma selama musim demam. Sebuah studi dari California menyatakan bahwa mengkonsumsi 1 hingga 2 sendok makan madu sebelum tidur dapat mengurangi batuk yang bisa memicu gejala asma. Penelitian yang dipublikasikan pada 2012 pun menunjukkan madu melegakan batuk yang terjadi di malam hari. Menurut sebuah artikel hasil lansiran livestrong.com, madu dapat dikonsumsi untuk mengurangi batuk-batuk dan mengi yang sering dialami penderita penyakit asma. Madu bekerja dengan melunturkan lendir-lendir yang terdapat pada saluran pernafasan yang menyebabkan adanya sumbatan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah cukup lengkap ya menurut saya ulasan saya tentang asma dan pengobatannya tadi, dan semoga bermanfaat. Jadi teman-teman yang menderita penyakit asma tidak perlu khawatir lagi bagaimana tentang cara pengobatan dan penyembuhannya. Karena di zaman yang modern sekarang ini, obat-obatannya itu lebih mudah didapat, baik yang herbal maupun yang medis. Oke, dan semoga apa yang tadi saya berikan cukup memberikan informasi yang lengkap dan bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya tentang asma dan pengobatannya ini. Salam dari Begoan Herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.